Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya kalau sehat. Oke, hari ini kita kembali lagi ke materi tema 5C sub 2 pembelajaran 1 ya. Silahkan kalian simak video berikut ini dengan seksama ya. Tema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Ya, fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Nah, media penyampaian iklan itu ada dua. Ada media cetak dan ada media elektronik. Kemarin kita sudah mempelajari penyampaian iklan melalui media cetak, ya. Sekarang kita akan mempelajari penyampaian iklan melalui media elektronik. Kalau media cetak itu adalah surat kabar, majalah, koran. Kalau media elektronik itu radio dan televisi. Nah, sekarang di sini ada percakapan. Diperhatikan baik-baik. Di sini Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh." "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya." Kemudian Dayu menjawab, "Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lalu Lani menanggapi, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran atau majalah, atau iklan di media elektronik?" Kemudian Udin menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru." Rani menjawab lagi, "Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Jadi, anak-anak di sini sedang membahas iklan yang baru saja muncul di televisi. Ada iklan elektronik dan mereka membandingkan dengan iklan pada media cetak. Sekarang kita akan cari tahu apa perbedaan dari iklan pada media cetak dengan media elektronik. Kalau iklan pada media cetak itu menggunakan gambar ya utamanya. Nah, gambarnya pada iklan media cetak itu bervariasi dan biasanya menggunakan warna-warna yang cerah supaya yang melihat tertarik. Kemudian pada media cetak itu menggunakan kalimat-kalimat iklan yang menarik. Sedangkan pada media elektronik di sini gambar iklannya itu dapat bergerak ya, karena bisa kita lihat di televisi. Dan juga kelebihannya iklan pada media elektronik itu memiliki suara. Jadi ini perbedaannya ya antara iklan pada media cetak dengan iklan pada media elektronik. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan juga cara makan yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada organ pencernaan? Kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama, ini gangguan pada organ pencernaan itu ada MAH, kemudian ada appendicitis, ada sembelit, ada juga tipes. Jadi ini adalah gangguan pada organ pencernaan. Ya, kita akan membahas beberapa saja.
Yang pertama adalah MAH. Nah, lihat di sini gambarnya. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Kemudian gejalanya adalah perut rasa perih, mual, dan kembung. Nah, cara mengatasi MAH yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Lihat di sini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah lambung yang sehat, ya. Sedangkan yang sebelah kanan, lihat warnanya, ini adalah lambung yang terkena MAH. Tampak di sini lambungnya seperti ada luka-lukanya. Nah, ini ada luka-luka pada lambung ini yang membuat kita terasa sakit dan perih perutnya. Ya, kalau lambung yang normal ini seperti ini. Kalau lambung yang terkena MAH seperti ada lukanya di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apendisitis. Nah, apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah dan juga penderita mengalami demam dan hilang nafsu makan. Perhatikan di sini yang mana sih usus buntu itu? Pada gambar dilihat usus buntu ini yang dilingkari ini. Lihat di sini. Usus buntu ini yang dilingkari ini. Nah, kalau diperbesar akan seperti yang sebelah kiri. Ini usus buntu yang normal. Ya, ini adalah usus buntu yang normal. Nah, usus buntu yang sedang mengalami peradangan ini seperti yang sebelah kanan. Lihat di sini. Usus buntu yang mengalami sebelah kanan ini seperti yang pada sebelah kanan. Ya, yang ditunjuk dengan panah. Nah, yang seperti ini usus buntunya penderitanya akan demam dan akan mengalami sakit perut yang sangat itu di perut kanan bawah. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Jadi usus buntunya dipotong, dioperasi, ya, agar sakitnya hilang. Kalau dibiarkan usus buntu ini tidak dioperasi, akan menyebabkan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian yang selanjutnya adalah sembelit. Nah, apa sih sembelit itu? Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut dan ketika buang air besar itu merasa tidak tuntas dan feses terasa keras dan menggumpal. Nah, lihat di sini pada penyakit sembelit itu air yang diserap pada usus besar itu terlalu banyak. Akibatnya fesesnya menjadi keras, ya. Kenapa bisa begini? Karena kurang makan makanan berserat seperti buah dan sayur. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit sembelit ini hanya dengan mengubah pola makan. Jadi, yang terkena penyakit sembelit ini harus memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan supaya penyerapan air pada usus besarnya itu kembali normal. Yang selanjutnya tipes. Nah, tipes ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Biasanya Salmonella typhi ini ada pada makanan dan minuman yang kurang bersih. Nah, gejala orang yang terkena tipes adalah
demam tinggi, suhu tubuhnya tuh tinggi, badannya menggigil, kemudian dia lemah dan disertai mual serta sakit kepala. Lihat pada gambar, ini adalah bakteri Salmonella typhi yang berwarna merah ini, lihat ya. Nah, bakteri ini kalau sudah masuk ke usus halus dan ini bisa menyebabkan penyakit tifus. Seperti ini bakterinya. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian, yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan kita. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Karena buah dan sayur itu bagus untuk pencernaan dan untuk kesehatan tubuh kita. Dan mencuci makanan sebelum dimasak. Jadi biar bersih, dicuci dulu bahan makanannya ya sebelum dimasak. Dan yang keenam, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna buatan. Jika selalu memelihara organ pencernaan dengan baik, dijalankan, kita kesehatan organ pencernaannya pasti terjaga. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.